Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Warung Kopi Kripto Tarakan Pesan FX. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang sampai hari ini masih setia menemani nongkrong sambil ngopi di Warung Kopi Kripto Tarakan Pesan FX. Oke teman-teman, seperti biasa sebelum kita berbicara tentang dunia kripto, mari hari ini kita berdoa bersama-sama memohon kepada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan dalam setiap rezeki yang kita terima pada hari ini teman-teman. Kemudian bagi teman-teman yang belum bergabung dengan channel Telegram yang bernama Tarakan Vision Free Airdrop, saya mengundang teman-teman untuk bergabung dalam channel Telegram ini. Untuk linknya akan saya letakkan pada deskripsi yang ada di video ini. Jadi dalam channel Tarakan Vision Free Airdrop di grup Telegram ini kita akan membahas tentang bagaimana caranya menciptakan peluang keuntungan di dunia kripto cukup dengan hanya bermodalkan handphone dan internet teman-teman. Oke teman-teman, hari ini kita akan kembali membahas tentang P-Network. Kita akan membahas perkembangan ekosistem P-Network yang ada di berbagai negara. Yang pertama kita akan jalan-jalan ke Kamboja teman-teman. Jadi ini ada sebuah aktivitas di Kamboja di mana telah terjadi transaksi di antara pembeli dan penjual. Jadi kalau kita lihat di sini untuk Kamboja ini melakukan transaksi dengan menggunakan harga global consensus value teman-teman. Jadi terjadi kesepakatan di antara penjual dan pembeli untuk membeli sebungkus kopi dengan menggunakan harga sesuai dengan global consensus value, di mana satu koin P itu diberi harga 314.159 US dollar teman-teman. Ini adalah sebuah pergerakan ekosistem yang luar biasa dari sahabat-sahabat pionir yang ada di Kamboja. Jadi mereka melakukan transaksi dengan menggunakan koin P, melakukan jual beli kopi Alicap ini teman-teman, ini dengan menggunakan harga sesuai dengan standar global consensus value. Kemudian yang kedua, kita akan mengikuti perjalanan sahabat-sahabat pionir yang ada di Vietnam. Kalau ini kita lihat bahwa transaksi memakai konsensus kesepakatan di antara dua orang, jadi tidak memakai harga global consensus value, tapi yang dipakai adalah harga sesuai kesepakatan di antara dua orang ini. Jadi mereka sepakat untuk melepas atau melakukan jual beli sepeda motor listrik dengan harga 1.500 P teman-teman. Jadi ini berarti bukan memakai global consensus value. Jadi mereka memakai hukum supply and demand sesuai kesepakatan namun berlaku secara offline. Jadi seorang pembeli harus membayar sebesar 1.500 P untuk mendapatkan satu unit sepeda motor listrik teman-teman. Jadi kita lihat di sini ada perbedaan dalam menentukan harga. Kalau untuk di Vietnam ini menggunakan konsensus di antara pembeli dan penjual yang berlaku secara personal, sementara untuk di Kamboja yang harga yang berlaku adalah global consensus value. Nah pertanyaannya, mana di antara kedua harga itu yang benar? Itu tidak ada yang benar, tidak ada yang salah teman-teman. Jadi yang paling penting adalah dalam transaksi jual beli itu tidak ada unsur pemaksaan. Jadi baik pembeli maupun penjual itu harus dengan ikhlas melakukan transaksi tanpa ada paksaan atau campur tangan atau intervensi dari pihak ketiga. Jadi pada saat kita berbicara ini bahwa P-Network ini adalah sebuah sistem pembayaran yang hari ini semakin populer di kalangan masyarakat digital. Jadi sistem ini memungkinkan para penggunanya untuk melakukan transaksi menggunakan mata uang kripto bernama P. Jadi P ini diciptakan oleh sekelompok lulusan dari Stanford University dan dirancang untuk menjadi lebih mudah diakses dibandingkan dengan mata uang kripto lainnya seperti Bitcoin atau Ethereum teman-teman. Jadi di Vietnam dan di Kamboja penggunaan P sebagai alat pembayaran semakin meluas
transaksi yang dilakukan dengan Pi didasarkan pada kesepakatan di antara pembeli dan penjual. Jadi kalau kita lihat di sini bahwa untuk penggunaan Pi ini mengapa banyak pionir yang hari ini melakukan transaksi dengan menggunakan Pi, ada beberapa manfaat menggunakan Pi sebagai alat pembayaran, teman-teman. Yang pertama adalah transaksi yang cepat dan mudah. Jadi Pi ini memungkinkan transaksi dilakukan dengan cepat tanpa perlu melalui perantara seperti bank. Kemudian biaya transaksi yang rendah. Jadi biaya transaksi menggunakan koin Pi ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan menggunakan kartu kredit atau transfer bank. Dan kemudian adalah keamanan yang tinggi, karena kita tahu bahwa transaksi yang dilakukan dengan Pi ini tercatat di blockchain sehingga lebih aman dan transparan, teman-teman. Jadi semakin banyak toko dan penjual di Vietnam maupun Kamboja yang mulai menerima Pi sebagai alat pembayaran. Hal ini disebabkan adanya ketersediaan teknologi, teman-teman. Jadi semakin banyak orang yang memiliki akses ke teknologi seperti smartphone dan internet, dan juga adanya kesadaran tentang mata uang kripto. Edukasi tentang mata uang kripto hari ini semakin meluas sehingga lebih banyak orang yang memahami dan menerima Pi, teman-teman. Dan aplikasi Pi Network juga sangat mudah digunakan sehingga siapa saja bisa bergabung dan mulai menggunakan Pi. Jadi dengan semakin banyaknya toko dan penjual yang menerima Pi, maka masa depan Pi Network itu terlihat sangat cerah. Ada beberapa hal yang mendukung pertumbuhan penggunaan Pi di berbagai negara. Yang pertama adalah bahwa peningkatan edukasi dan kesadaran. Jadi edukasi tentang manfaat penggunaan Pi ini memang perlu terus ditingkatkan, teman-teman. Kemudian juga pada saat kita berbicara tentang pengembangan infrastruktur, jadi infrastruktur yang mendukung transaksi dengan Pi ini perlu terus dikembangkan, termasuk peningkatan akses internet dan teknologi. Dan yang paling penting adalah regulasi, teman-teman. Jadi pemerintah perlu mengeluarkan regulasi yang mendukung penggunaan mata uang kripto seperti Pi, sehingga transaksi dapat dilakukan dengan lebih aman dan legal secara hukum. Jadi Pi ini memiliki potensi untuk menjadi alternatif mata uang kripto tradisional, dengan keunggulan seperti biaya transaksi yang rendah, keamanan yang tinggi, dan kemudahan penggunaan. Pi dapat menjadi solusi untuk masalah yang dihadapi oleh sistem pembayaran tradisional. Jadi kesimpulannya adalah bahwa penggunaan Pi sebagai alat pembayaran di Vietnam maupun di Kamboja ini adalah contoh nyata bagaimana Pi dapat digunakan dalam transaksi sehari-hari, teman-teman. Jadi dengan dukungan edukasi, infrastruktur, dan regulasi yang tepat, Pi Network memiliki potensi besar untuk menjadi mata uang kripto yang diterima secara luas di berbagai negara. Oke teman-teman, demikian update informasi dari perkembangan ekosistem Pi Network yang ada di Vietnam dan Kamboja. Tetap semangat klik petirnya, ignore the hater, dan bagi yang ngopi jangan lupa diseruput kopinya. Sekian dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.